Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, menjalani sepanjang hari ini dalam kekuatan anugerah Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 27 Maret 2023. Bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-5, semoga menjadi pegangan kita untuk menjalani hari ini. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-5 demikian. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa Raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Keinginan tak sampai. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita lakukan jika keinginan kita tak terpenuhi? Tentu beragam respon. Ada yang biasa saja, ada yang kecewa, dan merengek hingga terpenuhi. Jika anak-anak, hal yang sangat wajar dilakukan adalah melancarkan senjata jitunya agar segera dituruti kemauannya dengan tangisan. Namun bagaimana jika seorang dewasa yang menangis sampai tak mau makan karena apa yang diingini tak terpenuhi? Hal yang sangat mencengangkan, bukan? Apalagi jika itu adalah perilaku seorang raja. Itulah Ahab yang sangat ingin memiliki sebidang tanah yang letaknya di sebelah istananya, tempat yang memang sangat strategis. Ketika ia meminta kepada pemilik sah dari kebun anggur itu, Nabot, ternyata tak dikabulkan dengan alasan tanah itu adalah warisan yang tak boleh berpindah tangan, warisan yang diberikan oleh nenek moyangnya. Ahab bukanlah orang yang tak punya apa-apa. Ia Raja Samaria. Tentu sebagai seorang raja kita bisa bayangkan apapun ia miliki. Sebagai seorang raja ia memiliki kuasa dan kekayaan yang sangat banyak. Keinginan yang kuat itu membuatnya merasa harus memiliki kebun Nabot dan memberikan kepada penawaran, apakah akan diganti dengan uang atau juga diganti dengan kebun anggur yang katanya lebih baik dari itu. Namun Nabot tidak ingin menyerahkan kebunnya yang merupakan milik pusaka nenek moyangnya kepada Ahab sebagai wujud ketaatannya kepada perintah Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Bilangan pasal 36 ayat 7. Karena penolakan Nabot itulah Ahab kesal dan gusar, bahkan berlaku seperti anak kecil yang merajuk dan tidak mau makan. Nabot pemilik kebun anggur itu tidak salah mempertahankan apa yang seharusnya, karena itulah kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, bolehkah kita menginginkan sesuatu? Tentu saja boleh.
Tidak ada yang salah dengan mempunyai keinginan. Tetapi banyak keinginan yang muncul karena nafsu dan kecemburuan terhadap orang lain. Tidak semua keinginan akan terpenuhi karena belum tentu Tuhan berkenan atau orang lain mau memenuhi keinginan kita. Saudara sekalian, permintaan kita memang tidak selalu akan dikabulkan. Jikalau kita mengingat Tuhan Yesus pun yang bergumul di Taman Getsemani, menyampaikan keinginannya kepada Bapa agar penderitaan yang akan dialaminya boleh lalu daripadanya, namun tak dikabulkan oleh Bapanya. Apa respon Yesus Kristus terhadap penolakan keinginan itu? Respon Tuhan Yesus adalah menerima dengan tulus apa yang harus terjadi. Saudara-saudaraku, marilah menguasai hati kita, sehingga kita tidak terjebak oleh keinginan-keinginan yang hanya memuaskan diri sendiri. Apalagi jikalau itu adalah keinginan-keinginan daging yang dipenuhi dengan dosa. Juga bersikaplah dewasa apabila keinginan itu tidak atau belum dapat terwujud. Bukankah Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menyatakan segala keinginan kita di dalam doa padanya, agar yang terbaik itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, hidup ini tidak digantungkan pada keinginan kita sendiri, tetapi hidup ini tergantung kepada kehendak Tuhan. Maka terjadilah apa yang Tuhan ingin terjadi. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dapat membuka mata kami pada pagi ini. Terima kasih untuk istirahat kami yang nyenyak sepanjang malam lalu. Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan ingin berikan kepada kami untuk sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami, yang hendak kami nikmati di dalam hidup ini. Kami bawa segenap keinginan-keinginan kami dalam tangan-Mu. Kami bawa segenap kerinduan-kerinduan yang ingin kami gapai di sepanjang hari ini, bahkan saat-saat yang akan datang. Ada banyak kerinduan kami, ada banyak cita-cita yang ada di dalam batin kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya yang kami ingini adalah sesuai dengan keinginan Tuhan, dan bukan keinginan daging kami. Mohon pertolongan Tuhan, agar segala sesuatu yang kami pikirkan, segala sesuatu yang kami ingini adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di sorga, akhirnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Sertailah kami ya Tuhan dalam kasih setia-Mu. Bagi umat-umat-Mu pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa mengenal kehidupan mereka. Bapa lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang berkuasa atas hidup mereka, supaya mereka menemukan apa yang terbaik dari Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul dengan rupa-rupa sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka, karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tapi kami tahu rancangan-Mu yang selalu terbaik bagi hidup kami. Saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka. Yang harus menyesuaikan diri dengan keadaan, tanpa orang-orang yang mereka kasihi di sekeliling mereka. Kuatkanlah mereka untuk berjalan ya Tuhan. Dan biarlah mata mereka tertuju kepadamu. Agar segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tahu Tuhan akan menemani mereka dalam melewati semuanya itu. Kami secara khusus mendoakan anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian-ujian. Secara khusus di sekolah lanjutan atas yang sedang bersiap untuk mengakhiri skala studi mereka di bangku SMA. Kami berdoa supaya anak-anak kami itu diberikan kekuatan, hikmat, dan bijaksana dari Tuhan sendiri. Diberikan kesehatan agar dapat belajar dengan baik. Dan ketika soal-soal diberikan kepadanya, mereka dapat jawab dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Dan mereka semua akan lulus dari ujian-ujian yang mereka tempuh, sampai pada akhirnya mereka dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi
ke jenjang yang lebih tinggi oleh karena kemurahan Tuhan saja. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.